Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ikhwah, kita melanjutkan kajian kita. Hadis keberapa sekarang ya? 24. An Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam فيما يرويه عن ربي عز وجل أنه قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستقسوني أقسكم. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنساكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنساكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنساكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. Dari Abu Dzar Al-Ghifari sallallahu alaihi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam pada apa yang beliau riwayatkan dari Nabi dari Rabb-Nya, ya Azza wa Jalla, yang Maha Mulia lagi Maha Agung, annahu qala, bahwa Allah berfirman, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, ini sesungguhnya aku haramtu dzulma, mengharamkan kezaliman, ala nafsi, atas diriku, wa ja'altuhu bainakum muharrama, dan aku menjadikannya di antara kalian sebagai sesuatu yang diharamkan. Fala tadzalamu, maka janganlah kalian saling menzalimi. Ya ibadi, wahai hambaku, kullukum dhalun, setiap kalian itu sesat, illa, kecuali man hadaitu, orang yang aku berikan hidayah. Fastahduni, maka mintalah hidayah kepadaku. Ahdikum, niscaya aku akan berikan kamu hidayah. Ya ibadi, wahai hambaku, kullukum ja'iun illa man at'amtuhu, setiap kalian itu lapar kecuali orang yang aku berikan makan. Fastat'imuni ut'imkum, maka mintalah makan kepadaku, niscaya aku akan berikan makan kamu. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kullukum arin, setiap kamu itu telanjang. Illa man kasautu, kecuali orang yang aku berikan pakaian kepadanya. Fastaksuni aksukum, maka mintalah pakaian kepadaku, aku akan berikan pakaian kepada kamu. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, innakum tukhti'una billail, sesungguhnya kalian selalu berbuat salah di waktu malam dan di waktu siang, dan aku selalu mengampuni dosa semuanya. Maka mintalah ampun kepadaku, niscaya aku akan ampuni kamu.
Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian tidak akan sampai memberikan mudarat, ya, lalu kalian pun dapat memberikan mudarat kepadaku, dan tidak akan sampai manfaat, ya, kepadaku, ya, di mana kalian tak akan bisa memberikan manfaat kepadaku. Hai hamba-hambaku, kalaulah generasi awal dan akhir kalian dari kalangan manusia dan jin kalian, semua mereka di atas setakwa-takwanya hati seseorang lelaki di antara kalian, itu semua tidak akan menambah kerajaanku sedikit pun juga. Wahai hamba-hambaku, kalaulah generasi awal dan generasi akhir kalian, ya, di antara jin dan manusia, semua mereka di atas seburuk-buruknya hati seseorang dari kalian, maka itu tidak mengurangi sedikit pun dari kerajaanku sedikit pun juga. Wahai hambaku, kalaulah generasi awal dan akhir kalian, manusia dan jin kalian, semuanya berdiri pada sebuah tanah lapang, dan setiap mereka minta kepadaku, dan aku berikan pada setiap manusia permintaannya, itu tidak mengurangi apa yang ada di sisiku, kecuali seperti berkurangnya jarum apabila dimasukkan ke dalam lautan. Hai hamba-hambaku, sesungguhnya ia adalah amalan-amalanmu. Aku akan hitungnya untuk kamu, kemudian aku akan berikan balasannya untukmu. Siapa yang mendapatkan balasan kebaikan, hendaklah dia memuji Allah. Dan siapa yang mendapatkan balasan keburukan atau selain itu, ya, dan siapa yang mendapatkan selain itu, maka janganlah ia mencela kecuali dirinya sendiri. Kita bahas dari sini sedikit demi sedikit, ya. Dari Abu Dzar Al-Ghifari, semoga Allah meridainya, dari Nabi SAW, ada apa yang beliau riwayatkan dari Rabbnya. Ini disebut dengan hadis apa? Hadis qudsi, ya. Di mana Allah Ta'ala berfirman, hai hambaku, inni haramtu dzulma ala nafsi. Aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku. Iya. Bapak sekalian, kezaliman atau dzulm secara bahasa artinya wad'u syai' fi ghairi mawdhi'i, yaitu meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Itu disebut dengan zalim. Ya, maka kalau kita meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, secara bahasa itu disebut dengan apa? Ya, zalim. Dan yang dimaksud dengan zalim di sini yaitu, ya, al-mail anil qasd, yaitu condong kepada kesesatan, penyimpangan. Oleh karena itu para ulama membagi zalim itu menjadi dua, ya. Yang pertama, zalim terhadap dirinya sendiri, yaitu melakukan maksiat-maksiat antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini zalim. Dan yang paling agung adalah syirik. Maka orang yang berbuat maksiat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala larang, berarti ia telah menzalimi dirinya sendiri. Yang kedua, yaitu dzulmul 'abdi ghairahu, yaitu menzalimi hamba yang lain dengan cara memukulnya, dengan cara merusak kehormatannya, dengan cara, ya, menumpahkan darahnya, mengambil harta miliknya. Ini adalah kezaliman terhadap hamba yang lain. Adapun yang pertama, yaitu kezaliman hamba atas, ya, dirinya, maka cukuplah dia bertobat kepada Allah dan minta maaf dengan taubat yang nasuh. Adapun yang kedua, kezaliman seorang hamba kepada temannya, tidak cukup dia minta maaf kepada Allah, tapi juga dia harus minta maaf kepada orang yang dizaliminya dan mengembalikan barang yang pernah ia ambil darinya. Ya. Karena di akhir, zalim terhadap manusia itu sesuatu yang tidak akan dibiarkan oleh Allah. Ya, orang yang pernah menzalimi orang lain di waktu di dunia, kelak pada hari kiamat pasti Allah akan yang minta pertanggungjawabannya.
sehingga dia pun membayarnya dengan amalan-amalan kebaikannya. Subhanallah. Allah Ta'ala berfirman, Inni haramtu zulma ala nafsi. Aku mengharamkan kezaliman atas diriku. Artinya bahwa semua perbuatan Allah tidak zalim. Ya. Semua keputusan Allah, takdir-takdir Allah tidak zalim dan jauh dari kezaliman. Walaupun menurut pandangan manusia itu zalim. Tapi manusia itu pandangannya serba pendek. Manusia itu ilmunya sangat terbatas. Terkadang ia melihat keputusan Allah itu kok zalim, padahal Allah itu Maha Adil. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yadhlimu mithqala dzarrah." Sesungguhnya Allah tidak pernah menzalimi sebesar biji sawi pun juga. Ya, Rasulullah SAW juga bersabda, kalau Allah menghendaki untuk mengadab seluruh penduduk bumi, Allah akan adab mereka dengan tanpa menzalimi mereka. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala ya akhi mengharamkan kezaliman atas dirinya. Wa ja'altuhu bainakum muharrama, dan aku jadikan di antara kalian sebagai sebuah yang haram. Maka janganlah kalian saling menzalimi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Karena ya akhi azan ya Allah yakum kezaliman itu kelak pada hari kiamat menjadi kegelapan. Rasulullah SAW sabda, ya, al-zulmu zulumatun yaumal qiyamah. Sesungguhnya kezaliman itu kelak akan menjadi kegelapan, zulumat, ya, pada hari kiamat nanti, ya. Subhanallah. Maka kewajiban kita ya akhi, ya, agar kita jangan sampai berbuat zalim terhadap hamba-hambanya. Kemudian Rasulullah sabda, ya ibadi, kullukum dhallun illa man hadaitu. Wahai hamba-hambaku, setiap kalian itu sesat kecuali orang yang aku berikan hidayah. Maka mintalah hidayah kepadaku, ya, aku akan memberikan hidayah kepada kamu. Apa yang dimaksud dengan sesat di sini, Pak? Dolal itu kebalikan dari huda. Ya, kesesatan itu kebalikan dari apa? Petunjuk. Dan petunjuk itu identik dengan ilmu. Dan manusia diciptakan oleh Allah tadinya dalam keadaan dia tidak berilmu, tidak tahu apa yang merupakan petunjuk hidupnya. Ya, bukankah manusia itu diciptakan oleh Allah dalam keadaan bodoh, dalam keadaan jahil, dalam keadaan tidak tahu? Ya, orang yang bodoh pasti tersesat. Makanya ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum, ya, hadis ini tidak bertabrakan dengan hadis Nabi SAW yang lain, di mana Rasulullah SAW sabda, Allah berfirman, "Khalaqtu ibadi hunafa'a fajtalatu syayatin." Aku ciptakan hamba-hambaku itu dalam keadaan lurus, hanif. Ya, Allah mengatakan Allah menciptakan hamba-hambanya dalam keadaan hanif. Tapi dalam hadis ini Allah mengatakan semua kalian tersesat. Apa maksudnya? Ya, tidak bertabrakan, kata para ulama. Karena yang dimaksud dengan hanif artinya qabilun lil hidayah. Ya, yang dimaksud dengan hanif artinya hati atau jiwa manusia itu siap menerima hidayah. Dan dia secara fitrahnya menyukai hidayah. Ketika ia belum mendapatkan hidayah, berarti dia jahil. Dan jahil itu identik dengan kesesatan. Maka orang yang tidak mendapatkan hidayah, otomatis dia sesat. Tapi ketika hidayah itu datang, Allah jadikan sebetulnya hatinya, jiwanya, yang mempunyai fitrah untuk menerima kebenaran. Dan itulah yang disebut dengan hanif. Ya. Tapi kemudian setanlah yang kemudian menggelincirkan manusia, ya. Ya, banyak di antara manusia yang kemudian mereka tidak menyukai hidayah, ya, dan billah. Kata Rasulullah, Allah Ta'ala berfirman, kullukum dhallun, setiap kalian tersesat, illa man hadaitu, kecuali orang yang aku berikan hidayah. Fastahduuni, maka mintalah hidayah kepadaku. Apa yang dimaksud dengan hidayah di sini, Bapak sekalian? Hidayah di sini mencakup dua macam hidayah. Yang pertama yaitu hidayatul irsyad berupa ilmu.
Yang kedua yaitu hidayah taufik berupa amal. Dan perintah kita untuk minta hidayah mencakup doa dan usaha. Adapun doa kita mohon kepada Allah untuk ditambahkan ilmu. Allah berfirman, wa qur rabbi zidni ilma. Katakan hai Muhammad, ya Rabb, tambahkan kepadaku ilmu. Adapun usaha yaitu kita berusaha untuk menuntut ilmu. Ini menunjukkan ya, hidayah itu harus diusahakan. Harus kita berusaha, setiap kita berusaha untuk mencari hidayah. Tidak mungkin hidayah datang sendiri. Ya kita santai-santai di rumah, kemudian hidayah tiba-tiba menyapa kita. Ya tidak mungkin. Kita harus mencari dan mencari. Apalagi hidayah berupa ilmu itu ya. Ya kewajiban kita untuk mendatangi majelis-majelis ilmu yang mendalami ilmu Allah Subhanahu wa taala. Fastahduni, maka mintalah hidayah kepadaku. Ya, sebab sebatas kita mencari ilmu tapi Allah tidak memberikan kepada kita hidayah pun juga akan sulit. Ya, berapa banyak orang yang mencari ilmu tapi tidak diberikan oleh Allah pemahaman. Ya, sehingga akhirnya pemahamannya menyimpang. Ya, banyak orang-orang yang bergelar doktor ataupun ya MA ataupun yang lainnya, tapi ternyata kok pemahamannya menyimpang. Kenapa bisa begitu? Karena Allah tidak memberikan hidayah taufik kepada dia. Ya. Makanya kita mohon kepada Allah dua-dua hidayah itu yang sebagaimana yang kita minta setiap harinya, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikan kepada kami hidayah kepada jalanmu yang lurus. Kemudian Allah berfirman, kullukum ja'iun, wahai hamba-hambaku, setiap kalian itu lapar. Illa man at'amtu, kecuali orang yang aku berikan makan. Fastat'imuni ut'imkun, maka mintalah makan kepadaku, niscaya aku akan berikan makan kamu. Ya. Di sini kita disuruh minta kepada Allah supaya kita diberi makan, Pak. Ini menunjukkan bahwa dalam masalah sekecil apapun kita disuruh minta kepada Allah. Wallahi kalau bukan karena Allah yang memberikan makan kepada kita, kita tidak bisa makan. Walaupun makanan banyak, tapi kalau Allah jadikan kita tidak bisa makan, kita tidak bisa makan. Ya mungkin entah perutnya error, ya entah ya mulutnya yang tidak bisa mengunyah dan yang lainnya. Allahu ala kulli syai'in qadir. Maka dari itu ya, minta kepada Allah. Sebagaimana Nabi Musa dahulu minta kepada Allah untuk diberikan makan. Iya. Sebagaimana Nabi Musa pernah berdoa, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ya Allah, sesungguhnya aku kepada apa yang kau turunkan kepadaku sangat butuh. Artinya Nabi Musa ya minta kepada Allah makan karena waktu itu beliau sudah lapar. Ya, subhanallah. Dan tentunya bukan hanya sebatas minta, tapi juga kita berusaha ya. Kemudian ya Allah berfirman, ya ibadi, hai hamba-hambaku, kullukum 'arin, setiap kalian telanjang. Illa man kasautuhu, kecuali orang yang aku berikan pakaian. Fastaksuni aksukum, maka mintalah pakaian kepadaku. Ya. Karena pakaian itu nikmat ya, Berapa banyak orang yang menyia-nyiakan nikmat pakaian. Berapa banyak wanita-wanita yang menyia-nyiakan nikmat pakaian. Ya akhirnya mereka membuka auratnya di mana-mana, di jalan-jalan. Maka karena pakaian itu nikmat untuk menutup aurat kita, ya demikian pula untuk melindungi kita dari panas, dari dingin dan yang lainnya. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya karena pakaian itu sangat berharga, terutama pakaian hati, pakaian takwa. Allah berfirman, wa libasut taqwa dzalika khair. Dan pakaian takwa itulah apa? Ya, yang lebih baik. Ya. Kemudian Allah berfirman, ya ibadi, hai hambaku, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Sesungguhnya kalian selalu berbuat dosa di waktu malam dan di waktu siang. Semua kita, Pak, tak pernah lepas hari-harinya dari dosa. Siapa sih di antara kita yang tak pernah berdosa setiap hari? Selalu setiap hari ada dosa yang dia lakukan. Entah itu dosa matanya,
ataupun dosa telinganya, ataupun dosa lisannya itu yang paling banyak, ataupun dosa tangannya, dosa kakinya. Ya berapa banyak, terkadang kalau kita hitung dalam sehari mungkin Masya Allah ratusan dosa. Tapi subhanallah ya, Allah Maha kasih sayang. Ketika dosa yang kita lakukan Allah hanya memberikannya satu, tapi ketika pahala yang kita lakukan, ya amalan soleh, Allah memberikan kepada kita 10 sampai 700 kali lipat. Ya, makanya subhanallah itu keutamaan yang agung ya kalau Islam azan ya Allah. Innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar, kalian itu selalu berbuat dosa, berbuat salah di waktu malam dan di waktu siang. Wa ana aghfiru dzunuba jami'a, sementara aku selalu mengampuni dosa semuanya. Fastaghfiruni aghfir lakum, maka mintalah ampun kepadaku, niscaya aku akan ampuni dosamu. Subhanallah ya akhi, ya bagaimana kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya. Walaupun setiap hamba itu setiap harinya tak pernah lepas dari dosa, tapi Allah selalu membuka pintu ampunan. Ya, makanya disebutkan dalam hadis, Innallaha yaqbalu taubatal abdi, sesungguhnya Allah selalu menerima taubatnya seorang hamba malam yughargir, selama nyawa belum sampai ke mana? Ke kerongkongan ya. Selama nyawa itu belum sampai ke kerongkongan, taubat seorang hamba akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sebelum nyawa itu sampai ke kerongkongan, segera kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, segera kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Rasulullah SAW saja beliau setiap harinya istighfar 100 kali, bagaimanakah kita? Ya, pada Rasulullah itu sudah dijamin surga, sudah diampuni dosanya yang lalu maupun yang akan datang. Bagaimana kita yang tidak mendapatkan jaminan sama sekali? Maka kita lebih banyak untuk memperbanyak ya, lebih layak untuk memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ibadi wa hamba-hambaku, innakum lan tablughu dhurri fatadhurruni wa lan tablughu naf'i fatanfa'uni. Kalian itu tidak akan bisa memberikan mudarat kepadaku, kalian pun juga tidak akan bisa memberikan manfaat kepadaku. Artinya ya, semua maksiat, semua ketaatan itu tidak akan memberikan apa-apa kepada Allah. Maksiat yang kamu lakukan itu tidak akan memberikan mudarat kepada Allah. Allah tidak rugi. Ya. Demikian pula ketaatan yang kamu lakukan ketika kita mentaati Allah, sholat tahajud, berdakwah dan yang lainnya, Allah tidak mengambil manfaat dari kita. Kenapa? Karena itu semuanya untuk diri manusia ya. Allah berfirman apa, in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Sesungguhnya kalau kalian berbuat buruk, berbuat baik, maka itu semua untuk kalian sendiri. Kalau kalian berbuat buruk, itu juga buat kalian sendiri. Tidak ada untuk Allah sama sekali. Ya, makanya Allah ya tidak akan mendapatkan mudarat maksiatnya hamba, dan tidak akan mendapatkan manfaat ketaatan hamba. Justru hamba lah yang butuh kepada ketaatan, bukan Allah butuh kepada ketaatan hamba. Makanya ketika Allah mengatakan dalam surat Ad-Dariyat apa, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, Allah mengatakan setelahnya apa, ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Tatkala Allah mengabarkan bahwa tujuan penciptaan jin dan manusia untuk beribadah kepada Allah, mungkin akan ada orang berpikir, ya tampaknya Allah butuh kepada peribadahan hamba. Maka Allah berfirman, ma uridu minhum min rizq. Aku tidak mengharapkan rezeki dari mereka, tidak pula mereka memberikan makan kepadaku. Artinya aku tidak butuh. Ya, Allah tidak butuh peribadahan para hamba, tidak. Tapi itu semua untuk kebaikan hamba. Makanya ya akhi ya, apabila kita telah mengetahui seperti ini hakikat bahwa ketaatan kita itu tidak ada manfaatnya di sisi Allah, tapi untuk diri kita sendiri, maka jangan kita merasa bahwa kita ini telah berjasa kepada Allah. Ya, karena dakwah kita, karena ketaatan kita, karena ketakwaan kita, seakan-akan kita telah berjasa kepada Allah. Enggak. Ya, Allah sama sekali tidak mengambil manfaat dari itu semua.
Ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Kemudian Allah berfirman, ya ibadi, wahai hambaku, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dzalika fi mulki syai'a. Kalaulah generasi awal, generasi akhir, manusia dan jin kamu, ya mereka itu di atas setakwa-takwanya hati seseorang dari kamu, itu tidak menambah kerajaanku. Artinya kalau seluruh manusia itu orang-orang yang sangat bertakwa, itu tidak menambah kerajaan Allah sedikit pun juga. Artinya tidak memberikan manfaat kepada Allah sedikit pun juga. Sebaliknya, kalaulah generasi awal, generasi akhir, manusia dan jin semuanya di atas seburuk-buruknya hati, itu pun tidak mengurangi kerajaan Allah sedikit pun juga. Artinya kemaksiatan itu tidak memberikan mudarat kepada Allah. Itu semuanya kemaksiatan itu mudaratnya untuk dirinya sendiri, Pak. Ya. Maka Allah sama sekali tidak butuh kepada ketaatan hamba. Allah tidak butuh kepada dan tidak akan termudarati oleh kemaksiatan hamba, ya. Ya. Maka Allah kemudian berfirman, ya ibadi, wahai hambaku, kalaulah generasi awal dan generasi akhir, manusia dan jin, semua mereka berkumpul di sebuah tanah lapang, lalu setiap mereka minta kepada Allah dan setiap mereka diberikan permintaannya, itu tidak mengurangi kekayaan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, bagaimana kekayaan Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak jumlah manusia, Pak, dari semenjak zaman Nabi Adam sampai kiamat? Miliaran, triliunan mungkin, Pak. Ya sangat banyak sekali. Kalaulah setiap mereka minta kepada Allah, baik manusia dan jinnya, dan jumlah jin jauh lebih banyak daripada jumlah manusia, minta kepada Allah, kemudian Allah mengabulkan permintaan mereka satu persatu, itu ternyata tidak mengurangi kekayaan yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, ya betapa maha kayanya Allah. Oleh karena itu Rasulullah SAW menyuruh kita kalau berdoa jangan tanggung-tanggung. Jangan malu-malu. Allah itu sangat suka dan sangat cinta kepada hambanya yang banyak berdoa kepada Allah. Bahkan, Pak, hamba itu semakin minta kepada Allah dan semakin banyak minta kepada Allah, Allah semakin cinta kepada dia. Beda dengan kita, semakin banyak diminta orang semakin cemberut. Iya. Karena sifat manusia memang cinta harta. Manusia fakir, manusia tidak punya apa-apa. Dia untuk mendapatkan harta saja dia harus mengeluarkan peluh dan keringatnya. Sedangkan Allah Maha Kaya Raya. Apabila seorang hamba banyak minta, justru Allah cinta kepada hamba itu. Kenapa? Karena seorang hamba ketika banyak minta kepada Allah, berarti si hamba itu mengakui dirinya fakir. Berarti dia mengakui Rabb-nya Maha Kaya. Berarti dia mengakui bahwasanya dirinya butuh kepada Allah. Maka Allah sangat cinta kepada hamba seperti itu. Bahkan orang yang tidak pernah minta kepada Allah, Allah murka kepadanya. Allah Rasulullah sabda, man lam yas'alillah yaghdab alaih. Siapa yang tidak pernah minta kepada Allah, maka Allah akan murka kepadanya. Berapa banyak, Pak, doa yang kita lantunkan setiap harinya, Pak? Terkadang kita jarang sekali melantunkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan kita ini tidak butuh kepada rahmat Allah. Kemudian Allah berfirman, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya ia adalah amalan-amalan kamu yang akan aku hitung untukmu. Kemudian aku akan berikan balasannya. Maka siapa yang mendapatkan balasan kebaikan, maka hendaklah ia hendaklah ia memuji Allah Subhanahu wa taala. Artinya hendaklah ia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya orang yang mendapatkan balasan keburukan, jangan mencerca kecuali dirinya sendiri. Salah siapa? Allah mengadab kamu kan gara-gara kamu juga.
disuruh jangan berbuat maksiat, kok malah berbuat maksiat? Salah siapa? Ya Allah tidak salah, Allah tidak zalim. Iya, tapi kan engkau yang menghendaki aku berbuat maksiat, maka Allah akan menjawab, kamu pun juga punya kemampuan untuk meninggalkan. Kamu tahu itu maksiat, kamu tahu itu adalah perbuatan maksiat, kenapa kamu tidak tinggalkan? Iya. Ternyata kamu malah melakukannya, maka Allah yang mengadab kamu, memberikan balasan yang tidak baik. Maka jangan kita ini kalau begitu mencaci maki kecuali diri kita sendiri. Adapun kita berbuat baik, maka kembalikan semua kepada Allah. Kenapa? Karena perbuatan baik kita semua itu bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat pahala besar, itu pun juga taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita puji Allah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan hidayah kepada aku. Iya. Makanya ya akhi azan ya Allah yakum, demikian ya adab seorang hamba kepada Rabb-nya. Kalau untuk ketaatan kita nisbatkan kepada Allah. Tapi kalau untuk kemaksiatan maka itu akibat perbuatan diri sendiri. Ya, dan Allah tidak boleh disalahkan dan tidak bisa disalahkan. Baik, kita ambil faedah dari hadis ini. Yang pertama, fil hadis dalilun ala wujubi mas'alatillahi tabaraka wa ta'ala fi kulli ma yahtaju ilayhi al-insan min masalihi dinihi wa dunyah bi anna al-khayra kullahu baina yadayhi. Hadis ini merupakan dalil wajibnya minta hanya kepada Allah dalam segala kebutuhan yang kita butuhkan, baik kebutuhan dunia maupun kebutuhan agama. Ya wajib ya setiap kita mintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini juga menunjukkan dalilun ala ahamiyatil qalb. Li'anna al-asla fi taqwa wal fujur al-qulub. Hadis ini merupakan dalil akan urgensi hati, di mana hati itu merupakan pokok ketakwaan dan keburukan. Sebagaimana telah kita bahas di hadis yang ke-6. Ya, pembahasan hati itu yang sangat-sangat penting sekali karena ia adalah merupakan keselamatan kita itu tergantung kepada keselamatan hati kita ya. Yang ketiga, fil hadits isyarat anna al-khaira wal fadla kulluhu min Allah. Hadis ini merupakan isyarat bahwa kebaikan dan karunia semuanya dari Allah. Wasyarr min indi anfusihim, sementara keburukan itu berasal dari diri manusia. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 79, "Ma asabaka min hasanatin famin Allah, wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik." Apa-apa yang menimpa kamu dari kebaikan, maka itu berasal dari Allah. Dan apa-apa yang menimpa kamu dari keburukan, maka itu berasal dari dirimu sendiri. Ya, ketika disebut kebaikan itu berasal dari siapa? Allah. Tapi ketika keburukan apa? Ya, dinisbatkan kepada diri sendiri. Kenapa Pak? Karena yang melakukan keburukan hakikatnya siapa? Manusia, bukan Allah. Allah hanya mentakdirkan keburukan. Tapi yang melakukan keburukan hakikatnya bukan Allah. Allah tidak berbuat keburukan. Yang berbuat keburukan itu manusia. Ya. Maka dari itu, ya Allah menisbatkan keburukan itu kepada manusia, bukan kepada dirinya. Faedah yang keempat, kama fil hadits isyarah ila muhasabatin nafs wan nadm 'ala ad-dhunub fi qawli fala yalumanna illa nafsah. Sebagaimana dalam hadis ini juga merupakan isyarat agar setiap jiwa itu muhasabah dan menyesali dosa-dosanya. Dari mana kita ambil yaitu dari hadis tersebut, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya amalan-amalan itu adalah akan aku hitung untukmu. Ya, maka setiap hamba hendaknya menghitung dosa-dosanya
setiap harinya dan mengingat, kemudian dia segera minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita masuk hadis yang ke-25, al-hadits al-khamis wal 20. عن أبي ذر رضي الله عنه أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم قال أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون إن بكل تسبيحة صدقة وكل تكبيرة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن منكر صدقة وفي بطء أحدكم صدقة قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له أجر قال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. Bahwa ada beberapa orang dari sahabat Rasulullah, dalam satu riwayat para fuqara, datang berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, orang-orang kaya telah pergi membawa pahala banyak. Mereka sholat sebagaimana kami sholat, mereka berpuasa sebagaimana kami berpuasa, tapi mereka bisa bersedekah dengan kelebihan harta mereka, sementara kami tidak. Maka Rasulullah SAW bersabda, bukankah Allah sudah menjadikan untuk kalian apa yang bisa kalian sedekahkan? Setiap tasbih itu sedekah, setiap takbir itu sedekah, setiap tahmid itu sedekah, setiap tahlil itu sedekah, menyuruh kepada yang ma'ruf sedekah, melarang dari kemungkaran sedekah, bahkan pada kemaluan kalian pun sedekah. Mereka berkata, wahai Rasulullah, apakah salah seorang dari kami mendatangi syahwatnya, mendapatkan pahala darinya? Kata Rasulullah, bagaimana pendapat kalian kalau ia meletakkan kemaluannya pada sesuatu yang haram? Apakah ia mendapatkan dosa? Demikian pula apabila ia meletakkannya pada sesuatu yang halal, maka ia mendapatkan pahala. Hadis ini kita bahas sedikit demi sedikit. Kata Abu Dzar radhiyallahu anhu, ada beberapa orang dari sahabat Rasulullah, itu dari kalangan fuqara, datang kepada Rasulullah lalu berkata, wahai Rasulullah, orang kaya telah pergi membawa pahala. Subhanallah, ya. Mereka bisa sholat sebagaimana kami sholat, mereka berpuasa sebagaimana kami berpuasa, tapi mereka bisa bersedekah dengan kelebihan harta mereka. Insyaallah, ya. Bagaimana masyarakat sahabat dahulu, ya. Di zaman tersebut yang mereka pikirkan adalah amalan. Ya, mereka berlomba untuk memperbanyak amal, bukan memperbanyak harta. Yang mereka pikirkan adalah itu. Makanya para fuqara ketika melihat orang-orang kaya itu bisa mempunyai kelebihan amal, mereka iri dari sisi situ. Mereka tidak iri dari sisi hartanya yang banyak, tidak. Ya, mereka berkata, mereka sholat sebagaimana kami sholat, mereka berpuasa sebagaimana kami berpuasa, tapi mereka bisa sedekah, mereka bisa haji, mereka bisa umroh, sementara kami tidak. Maka Rasulullah SAW memberikan bimbingan, menghibur, dan memberikan pengertian bahwa sedekah itu bukan hanya dengan harta. Iya, kata siapa sedekah itu dengan harta? Harta saja tidak. Iya. Maka Rasulullah mengatakan apa? Bukankah Allah telah menjadikan untuk kalian apa yang bisa kalian sedekahkan? Apa itu? Setiap tasbih sedekah. Ya, artinya ketika setiap ucapan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, setiap itu sedekah. Ya, kenapa disebut sedekah, Pak? Karena sedekah itu, Pak, dari kata sodako. Sodako itu artinya apa? Jujur. Maka disebut dengan sodako menunjukkan akan kejujuran hati, ya, akan keimanan dia kepada Allah.
Maka orang yang berinfak dengan harta sedekah. Kenapa? Karena dia telah jujur kepada Allah. Buktinya dia mau sedekah dan dia mau melawan kekikiran hatinya. Orang yang mengucapkan subhanallah, dia sedekah. Kenapa? Karena dia sudah jujur dan perkataannya memang jujur bahwa Allah itu maha suci. Ya. Orang yang mengucapkan alhamdulillah wa la ilaha illallah. Demikian pula orang yang menyuruh kepada kebaikan, melarang dari kemungkaran, sedekah. Kenapa? Karena ia telah jujur kepada dirinya, jujur dalam keimanannya, betul, ya. Maka itu disebut dengan sedekah. Maka semua amal kebaikan disebut sedekah. Ini ikhwan Islam azza wa jalla. Sampai-sampai kata Rasulullah, ya, pada kemaluan kalian pun sedekah ada. Kemudian para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah seorang laki-laki, seorang suami yang mendatangi istrinya, itu menjadi sedekah buat dia, pahala? Maka Rasulullah menjawab dengan qiyas muqabalah. Apa kata Rasulullah? Bagaimana pendapat kalian kalau ada orang yang meletakkan kemaluannya pada sesuatu yang haram? Dosa tidak? Dosa. Demikian pula ini. Ya, orang yang meletakkan kemaluannya pada yang halal dapat pahala. Yang disebut oleh para ulama ushul fikih dengan istilah qiyas muqabalah, Pak. Ya, qiyas analogi kebalikan. Dan qiyas muqabalah itu hujjah, ini termasuk perkara yang hujjah, namun jarang digunakan oleh para ulama. Dari hadis ini nanti kita ambil faedah. Yang pertama, tad'imul qalbi dalil atna'a nashril ilm. Hendaklah ketika berpendapat kita kuatkan dengan membawakan dalil tatkala kita menyebarkan ilmu. Jangan sebatas rayu menurut saya. Apalagi dalam masalah agama, ya. Agama itu tidak diletakkan kepada rayu manusia, Pak. Agama itu diletakkan kepada apa? Wahyu. Iya. Kalau setiap manusia punya hak rayu, hancur agama ini. Sebagaimana Allah berfirman, "Wal yattaba'al haqqu ahwa'ahum." Ya, kalaulah kebenaran itu mengikuti hawa nafsu mereka, maka akan rusaklah, hancurlah, ya, daratan dan lautan, hancurlah, ya, langit dan bumi ini. Subhanallah. Faedah yang kedua, husnu isyrati zaujah. Anjuran untuk mempergauli istri dengan baik. Wa anna ihsan ilaiha minal qurbat, dan bahwasanya berbuat baik kepada istri termasuk sedekah dan termasuk taqarrub yang dengannya seorang hamba bisa mendekatkan dirinya kepada Allah. Maka dari itu, ya, seorang suami ketika berbuat baik kepada istri, niatkan secara ikhlas bahwa ia melakukan perbuatan baik itu semuanya dalam rangka sedekah, dalam rangka berbuat baik dan bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang, ya, karena suami tidak ikhlas, ya, ketika ia berbuat baik kepada istri, kemudian istrinya berlaku atau bersikap tidak baik kepadanya, dia langsung mengungkit kebaikannya. Percuma saya berbuat baik sama kamu begini. Akhirnya apa? Allah batalkan amalan-amalannya itu. Kenapa? Karena mengungkit kebaikan kepada istri itu termasuk membatalkan, ya, amal ibadah, Pak. Maka kata Rasulullah, ada 3 orang yang Allah tidak akan pernah lihat pada hari kiamat, tidak akan diajak bicara oleh Allah, dan tidak akan disucikan bagi mereka adab yang pedih. Yang pertama kali Rasulullah sebutkan apa? Al-mannan dibayu lima apa? Orang yang mengungkit kebaikannya. Ya. Faedah yang ketiga, istimal hikmah fi mithli hadhil mawaqif. Dianjurkan bersikap hikmah, bijak dalam menghadapi keadaan-keadaan seperti ini. Ketika orang fakir datang kepada Rasulullah dan mengadu bahwa orang kaya itu bisa pergi membawa apa? Pahala banyak, sementara kami tidak bisa sedekah. Maka subhanallah, bagaimana Rasulullah begitu hikmah. Rasulullah memberikan bimbingan kepada amalan lain. Kalau kalian tidak bisa sedekah, masih banyak amalan lain yang nilainya sama dengan sedekah. Iya. Demikian, ya, fi azza wa jalla, ya.
Dan kita pun juga jangan membuat orang itu putus asa. Ya, karena orang kaya bisa beramal yang lebih, kamu kira kalian tidak bisa beramal lebih? Bisa. Ya, kamu jangan menganggap kamu tidak bisa sedekah. Banyak sedekah itu. Makanya di akhirnya bagaimana ya hikmahnya Rasulullah, bijaknya Rasulullah di dalam membimbing ya para fuqara ya agar mereka tetap bersemangat beramal soleh. Hadis ini juga menunjukkan yang keempat, fadlu mujtama'is sahabah, keutamaan masyarakat sahabat yang mereka selalu berlomba-lomba dalam kebaikan. Yang mereka pikirkan adalah amal dan amal. Ya, subhanallah. Sebagaimana dalam hadis ini kita ambil faedah yang kelima, fadlul ghani syakir wal faqir sabir. Keutamaan orang kaya yang bersyukur dan orang fakir yang bersabar. Namun terjadi ikhtilaf para ulama, mana yang lebih utama? Orang kaya yang bersyukur atau orang miskin yang bersabar? Sebagian mengatakan orang kaya yang bersyukur lebih utama. Ya, kenapa? Karena orang kaya itu semua jalan menuju syahwat terbuka. Tapi ketika ia berhasil sabar, maka itu menunjukkan akan ketakwaan. Sedangkan orang sabar, orang fakir miskin, sabarnya terpaksa. Kenapa? Ya mau tidak mau dia harus sabar. Sebagian ulama mengatakan orang fakir sabar lebih utama daripada orang kaya bersyukur. Dalilnya bahwa orang-orang fakir miskin jauh lebih masuk ke dalam surga jauh lebih dahulu daripada orang kaya. Iya, sebelum orang kaya sibuk disisat oleh Allah dengan harta-hartanya, orang miskin masuk duluan ke dalam surga. Namun Syekhul Islam Taimiyah memberikan perincian bahwa mana yang lebih utama, orang kaya yang bersyukur atau orang miskin yang bersabar. Yang paling utama adalah yang paling takwa. Allah berfirman, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah yang paling bertakwa. Siapa yang paling bertakwa dari kalangan orang miskin atau orang kaya, maka dialah yang paling utama di sisi Allah dan paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini juga kita ambil faedah yang keenam, jawazul qiyas. Bolehnya berhujjah dengan qiyas. Tapi kata para ulama, qiyas itu seperti bangkai. Boleh kita makan bangkai kapan, Pak? Kalau sudah tidak ada makanan yang halal. Ya, kalau sudah tidak ada makanan sama sekali, baru boleh kita makan bangkai. Demikian pula qiyas. Kata Imam Syafi'i, kalau sudah tidak ada dalil dari Al-Quran dan hadis, sama sekali tidak nas, baru kita pakai qiyas. Kesalahan yang ada, ya, terkadang orang belum cari dalil dari Al-Quran dan hadis, sudah langsung pakai qiyas. Inilah kesalahan. Ya. Padahal qiyas itu kata Imam Syafi'i, innahu yusharu 'inda darurah. Boleh dipakai kalau darurat saja, seperti halnya makan bangkai. Iya. Maka kalau kita belum apa-apa sudah qiyas, cari dalil dulu. Iya. Kadang begitu di masyarakat Indonesia karena pengetahuan tentang dalilnya sangat minim sekali. Karena mereka malas belajar hadis, malas mencari dalil, akhirnya apa? Selalu yang digunakan analogi. Akhirnya ra'yu selalu yang digunakan. Ya, padahal ra'yu itu nanti. Kalau kita sudah tidak dapat dalil dari Al-Quran dan hadis, sudah cari sana sini nggak dapat, baru. Ya, makanya ketika Imam Syafi'i berdialog dengan Muhammad bin Al-Hasan, Imam Syafi'i muridnya Imam Malik, Muhammad bin Al-Hasan muridnya Imam Abu Hanifah. Kata Muhammad bin Al-Hasan, "Hai Syafi'i, menurut kamu siapa yang lebih faqih? Gurumu atau guru?" Kata Imam Syafi'i, "Jawab dulu pertanyaanku. Siapa yang paling alim terhadap hadis Nabi? Gurumu atau guruku?" "Ya, gurumu." Kata Imam Malik, "Siapa yang paling alim terhadap athar para sahabat? Gurumu atau guruku?" "Gurumu."
siapa yang paling alim antara tabi'in? Gurumu apa guruku? Gurumu. Iya. Tersisa bagi kepada kita satu, kias. Sekarang kalau kias tanpa mengetahui dalil mungkin enggak? Ya tidak mungkin, ya selesai. Maksudnya Imam Syafi'i, guruku jauh lebih alim daripada gurumu. Ya, Allah a'lam. Saya kira cukup sampai di sini. Yang bertanya silakan. Ustaz, saya pernah membaca hadis yang mengatakan bahwa apabila amalan seorang yang mati dalam berperang dalam jihad, apabila ditimbang dengan amalan seorang yang berilmu, itu akan tinggi timbangan orang yang berilmu. Kemudian juga dalam peperangan itu banyak sahabat yang berilmu juga. Itu dalilnya bagaimana? Mohon penjelasan. Saya tidak tahu ada hadis yang berbunyi seperti itu, Pak. Namun yang jelas ya, masalah keutamaan amal itu disesuaikan dengan kondisi, situasi dan kondisi. Di saat jihad dikumandangkan, maka amal yang paling utama adalah jihad. Di saat manusia banyak yang bodoh, banyak yang tidak paham tentang agama, maka amal yang paling utama adalah menuntut ilmu dan mengamalkan ilmu. Di saat orang banyak yang lalai, maka yang paling utama adalah zikir. Makanya tidak bisa kita mutlakan ini amal yang paling utama itu seperti apa. Oleh karena itulah ya, kalau ada orang berkata jihad yang paling utama, kapan? Di saat apa? Dalam sebuah riwayat ya, bahwa ada 3 orang yang masuk Islam di zaman Rasulullah. Lalu Rasul bersabda kepada para sahabatnya, siapa yang bisa mau menanggung hidupnya 3 orang ini? Maka Abu Talha berkata, aku ya Rasulullah. Lalu 3 orang ini yang pertama ikut perang lalu mati syahid. Kemudian sebulan setelahnya ya, yang kedua ya ikut perang lagi mati syahid. Kemudian setahun kemudian baru yang ketiga meninggal dunia, tapi di atas kasur, tidak mati di atas di medan perang. Kemudian Abu Talha bermimpi. Lalu aku bermimpi, kata Abu Talha, melihat mereka di dalam surga. Dan aku melihat orang yang tidur, yang mati di atas kasur lebih tinggi derajatnya dibandingkan dengan mereka yang mati syahid. Sementara yang kedua di bawahnya dan yang pertama yang paling bawah. Aku merasa bingung. Bukankah mati syahid itu amalan yang sangat agung sekali? Maka kemudian pagi harinya Abu Talha mengadu kepada Rasulullah. Maka Rasulullah bersabda, yang ketiga itu kan masih hidup setahun setelah itu, dan dia sudah melakukan sholat berapa rakaat selama setahun itu, belum lagi puasa Ramadan, belum lagi amalan-amalan yang sangat banyak. Ya, walaupun dia matinya di atas kasur, tapi dari sisi kuantitas amalnya lebih banyak dan kualitas amalnya lebih banyak. Hanya terkadang Pak, ya di sini menunjukkan bahwa kita tidak bisa memutlakkan ya, bahwa amal yang paling utama itu ini, itu tidak bisa. Terkadang bagi seseorang menuntut ilmu lebih utama daripada orang lain, tapi bagi orang lain berjihad lebih utama daripada menuntut ilmu. Melihat kepada situasi dan kondisi, ya demikian pula melihat keadaan orang per orang. Makanya sekali lagi bahwa keutamaan itu ya tidak bisa dimutlakan. Apakah menuntut ilmu jauh lebih utama? Secara umum betul, tapi secara prakteknya belum tentu. Makanya ya akhi, azan Allah ya, demikian pula ketakwaan hati pun dilihat oleh Allah. Siapa yang paling takwa hatinya, maka itu yang paling
ya tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam. Ustaz, ini menyangkut hadis yang ke-24 tadi yang ada yang saya tanyakan adalah, jadi dikatakan salah satunya adalah bahwa setiap hari manusia tak luput dari kesalahan saat siang ataupun malam. Nah, dalam kesalahan tersebut kan ada kesalahan besar yang kita lakukan bermaksud kepada Allah. Nah, di sini kita melakukan misalnya taubat nasuha, betul-betul kita bertobat dengan sesungguh-sungguhnya. Nah, dalam proses sehari-hari, boleh nggak kita terus menerus meminta taubat kepada Allah? Kalau kita merasa bahwa apa kita lakukan itu sangat besar, kita dosa-dosa kita. Mohon jawaban Ustaz. Seperti siapa di antara kita yang merasa taubatnya sudah terima, Pak? Iya. Apakah dengan sekali taubat kemudian kita yakin Allah sudah taubat kita terima, udah tak perlu taubat lagi? Maka ini magrur, orang tertipu. Jangankan kita, Rasulullah taubat aja setiap hari. Sampai kata Rasulullah, fa inni astaghfirullah wa atubu ilaih mi'ata marrah. Ya, aku saja beristighfar dan bertaubat kepada Allah setiap harinya 100 kali. Iya. Maka dari itu sangat tertipu seorang hamba dengan bertaubat sekali, setelah itu tak mau taubat lagi, tak mau lagi istighfar, tak mau lagi taubat. Ini saya sudah taubat. Nah, tetap kita banyak bertaubat kepada Allah setiap harinya, karena terkadang banyak dosa-dosa yang kita tidak sadar kita melakukannya, ya, atau ada dosa-dosa yang kita anggap remeh, ya, lalu kita lakukan. Maka setiap hari kewajiban kita adalah bertaubat kepada Allah. Nah, silakan. Ya, silakan Pak. Bismillah. Barakallahu fiik ya Ustaz. Ada dua pertanyaan. Yang pertama mengenai masalah doa. Apakah lebih baik doa itu dilakukan secara detail atau secara umum saja ketika kita meminta kepada Allah? Yang kedua, agak sedikit tidak berhubungan dengan materi hari ini, berhubungan dengan waris Ustaz. Apabila ada seorang istri yang merupakan ibu rumah tangga, tidak bekerja, kemudian setiap bulannya istri tersebut dinafkahi oleh suaminya, lalu dengan kemampuannya memanage keuangan rumah tangga, lalu dia punya tabungan itu lalu kemudian diberikan sebidang tanah misalnya. Ketika suaminya meninggal, apakah kemudian tanah tersebut menjadi harta waris yang dibagikan atau tetap menjadi milik istri tersebut? Saya tidak tahu. Iya. Adapun yang pertama, para ulama mengatakan bahwa termasuk yang dimakruhkan dalam berdoa adalah terlalu detail. Iya. Karena Allah itu Maha tahu, Pak. Makanya kalau kita dapatkan doa-doa Al-Quran itu nggak detail. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kata-kata Rabbana atina fid dunya hasanah mencakup semua kebaikan dunia. Tak perlu kita detailkan satu-satu. Ya, capek Pak Maruto dan satu-satu. Ya. Ya, beri aku sepeda, beri aku mobil, beri aku ini. Sebut aja satu-satu. Susah. Demikian pula wa fil akhirati hasanah, dan kebaikan di akhirat mencakup semua kebaikan akhirat, berupa hidayah, berupa ilmu, berupa amal, semua yang sifatnya apa? Kebaikan akhirat. Ya, lihat doa-doa antum, perhatikan doa-doa Al-Quran dan hadis. Rata-rata doanya apa? Bersifat apa? Jami' mani, pendek singkat. Ya, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau bantuan untuk senantiasa berzikir kepadamu, wa syukrika, bersyukur kepadamu, dan memperbaiki ibadahku kepadamu. Masya Allah, jami'. Dan itu sebaik-baiknya doa. Kenapa? Karena kalau kita memperpendek doa, menjadikan kalimat-kalimat doa itu sifatnya mencakup menyeluruh, itu yang paling baik. Kenapa? Karena Allah ilmunya sangat dalam dan Allah Maha tahu apa yang diinginkan oleh seorang hamba. Kemudian yang kedua, harta
belanjaan yang diberikan kepada suami, kalau memang itu diniatkan memang untuk si istri, ya kalau si suami ngasih ke istrinya belanjaan, kemudian terlebih kan diminit sama dia, diberikan sebidang tanah, dan waktu hidupnya pun suami tahu perbuatan istrinya dan itu menjadi hak istrinya, maka pada waktu itu milik istri. Maka ketika suami meninggal, maka tidak termasuk yang dibagikan waris. Kenapa? Karena itu milik istri, harta istri. Maka harta istri ya harta istri, harta suami harus dibedakan dalam Islam. Makanya nggak ada istilah gonong gini dalam Islam. Yang nggak ada dalam Islam itu istilah harta apa? Gonong gini. Ya. Maka Islam itu menyuruh untuk dipisahkan antara harta suami dengan harta istri. Jelas. Nanti pas suami meninggal, hartanya doang yang diwariskan. Pas istrinya meninggal, harta istri doang yang diwariskan. Harta suami tidak ada. Iya, Allah Allah. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau bertanya Ustaz. Amal-amal sholat apa saja, hal-hal apa saja yang bisa membuat amal sholat tertolak selain berbagai bid'ah. Kemudian kedua, tadi disebutkan bahwa Allah itu Maha Adil. Bagaimana dengan manusia yang sudah lahir sudah cacat, sehingga dia tidak memiliki fungsi seperti manusia lainnya. Terima kasih. Yang pertama apa? Amalan Iya. Syarat diterimanya amal apa? Ada berapa Pak? Yang pertama ikhlas. Yang kedua sesuai dengan, kalau dia ikhlas tapi tidak sesuai dengan contoh Rasulullah, ditolak tidak. Kalau dia sesuai dengan contoh Rasul tapi tidak ikhlas, ditolak tidak. Ditolak. Makanya yang ditolak itu dua. Yang pertama yang tidak ikhlas, yang kedua yang tidak sesuai dengan contoh Rasulullah SAW. Sudah cukup dua Pak. Maksudnya begini, saya beberapa waktu lalu mendengarkan pengajian bahwa ada barang siapa yang beramal dengan memakai uang haram ya, atau perbuatan riba, itu amalnya akan tertolak. Itu kan masuk dalam kategori tidak sesuai dengan syariat Rasulullah. Kalau kita jabarkan banyak sekali ya. Karena Rasulullah Allah dalam hadis yang telah kita pelajari di hadis yang ke-17, Innallaha ta'ala thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu Maha Thayyib, dan Allah tidak menerima kecuali dari yang thayyib, dari yang halal. Berarti kalau ada orang berinfak dengan yang haram, diterima oleh Allah. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan syariat Rasulullah SAW. Iya. Oh yang kedua, Allah Maha Adil. Tapi kenapa ada orang-orang yang terlahir dalam keadaan cacat? Secara mata kasat mata kita tidak adil, Pak. Tapi yang menurut tidak adil kita, belum tentu tidak adil menurut Allah. Kenapa? Karena ilmu kita sangat sempit. Kita hanya sebatas melihat yang tampak dan lahiriah saja. Tapi di balik itu semua kita tidak tahu. Nah, terkadang ketika kita tidak tahu, kita merasa sok tahu, itu yang susah. Akhirnya kita menuduh Allah itu tidak adil. Hanya Allah yang Maha tahu kenapa dia diciptakan oleh Allah dalam keadaan apa? Cacat. Ada orang yang cacat tubuh dalam keadaan buta dari semenjak lahir. Maka Allah Maha Adil. Di hari kiamat ketika orang ini sabar dengan kebutaannya, Allah gantikan dengan surga. Iya. Ketika ada orang yang terlahir dalam keadaan dia ada anak-anak kecil yang suka idiot ataupun itu yang autis.
ya, dan yang lainnya. Allah Maha Adil, dan keadilan Allah Subhanahu wa taala akan terlihat pada hari kiamat, di mana orang-orang yang seperti itu Allah maafkan. Kenapa mereka tidak diberikan tanggungan beban syariat yang sama dengan orang-orang yang sehat? Ya, semua itu dengan kasih sayang dari Allah. Ya, makanya kenapa Allah jadikan Quran segini. Ya, kita tidak tahu apa hikmah di balik itu semua. Ya, itu masalahnya. Yang jelas wajib kita yakini Allah tidaklah menciptakan sesuatu kecuali dengan keadilan. Walaupun menurut kita tidak adil, tapi itu akibat daripada kurangnya ilmu kita. Ya, karena kurangnya ilmu kita, Allah. Masih ada yang tanya? Bismillah. Ustaz, dalam suatu kajian seperti ini saya pernah bertanya, apabila ada dua hadis bertemu, yang satu sampai memasukkan pada derajat neraka, yang satu tidak. Memang secara eksplisit saya tidak mengatakan bahwa mengungkapkan bab isbal gitu, karena saya lihat ustadznya juga isbal. Jadi jawabannya adalah agama ini tidak dipersulit. Jadi pilihlah yang gampang saja. Nah, ini saya kurang puas gitu. Mohon penjelasan Ustaz. Pilihlah yang gampang saja. Ini jadi pertanyaan besar, Pak. Pertama, kalau yang maksud dengan gampang di sini artinya disesuaikan dengan selera dan hawa nafsu, bahaya. Karena agama kita bukan berdasarkan kepada gampang menurut selera. Ya. Kalaulah gampang itu menurut syariat, alhamdulillah. Yang kedua, ya, bahwa dalam masalah isbal contohnya, antara isbal dengan tidak isbal itu sebetulnya tidak bisa dikatakan ini yang lebih gampang dengan itu yang sama-sama gampang kok. Ya tidak? Sama-sama gampang. Apa susahnya pakai celana di atas mata kaki? Tidak susah. Iya. Itu sama sekali tidak susah. Bahkan orang yang memakai di bawah mata kaki itu menurut saya lebih menyusahkan. Mengotori celana, iya, dan yang lainnya. Maka dari itu Bapak ya, bahwa Allah Ta'ala memerintahkan agar mengembalikan kepada Al-Quran dan Hadis dalam perkara-perkara yang diperselisihkan. Allah berfirman, "Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa Rasul." Kalau kalian berselisih, maka kembalikan kepada apa? Kepada Allah dan Rasulnya. Ya, Allah tidak mengatakan kembalikan kepada yang gampang, atau kembalikan kepada mazhab masing-masing, atau kembalikan kepada ra'yu masing-masing, tidak. Tapi Allah mengatakan kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Lalu kita lihat mana yang paling kuat dalilnya. Siapa saja yang sudah jelas kepada dia kekuatan dalil suatu pendapat, kalau kita tinggalkan karena kita anggap itu susah, berarti kita ngikutin hawa nafsu. Ya. Maka kewajiban kita adalah yang pertama kali melihat mana yang paling kuat dalilnya, itu dulu. Kalau kita sudah melihat dalil yang paling kuat ini dari sisi pendalilannya, maka kita amalkan yang menurut hati kita itu yang kuat dan lebih menenteramkan hati. Iya. Adapun kemudian kita pilih sesuai dengan selera hawa nafsu kita, maka seperti ini akan hancur agama. Makanya sudah saya sebutkan tadi ayatnya, walau ittaba'al haqqu ahwa'an nas ahwa'ahum. Kalaulah kebenaran itu mengikuti hawa nafsu manusia, niscaya akan rusak langit dan bumi ini. Iya, agama ini hancur hanya karena apa? Iya, segala sesuatu dikembalikan kepada selera yang gampang menurut hawa nafsu kita. Bahaya. Maka dari itu kewajiban kita, betul memang agama kita mudah. Inna dina yusrun, agama kita mudah, tapi mudah itu bukan disesuaikan dengan selera hawa nafsu. Ya, sebab kalau diselerakan dengan hawa nafsu siapa yang masalah?
Kalau misalnya hawa nafsu orang-orang yang suka berbuat fasik, bahaya. Ya. Maka kewajiban kita sekali lagi Bapak bahwa kita ambil yang mudah. Ini adalah perkara yang tidak pernah ditunjukkan oleh dalil. Justru yang ditunjukkan oleh dalil adalah yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis dan yang paling kuat hujahnya. Ya. Kecuali kalau dua-duanya mubah. Kalau dua-duanya mubah, kita ambil yang paling mudah. Masalahnya ini dua pendapat ini, satu mengatakan haram bahkan dosa besar, yang satu mengatakan boleh kalau tidak sombong. Sekarang menjadi permasalahan ada pengertian sombongnya itu, Pak. Mereka kira bahwa yang dimaksud dengan sombong dalam isbal itu artinya sombong di hati. Sementara kalau kita lihat dalil, yang dimaksud dengan sombong itu orang yang sengaja isbal. Ya. Kalau tidak sengaja, seperti hal dalam riwayat Abu Bakar ya, kata Abu Bakar, apa Rasulullah, inna izat yastahi, sarungku ini suka melorot ke bawah dan aku berusaha untuk menjaganya supaya tidak melorot. Maka Rasul sabda apa? Abu Bakar, kamu tidak melakukan itu karena sombong. Maksudnya apa? Karena Abu Bakar tidak sengaja dan berusaha untuk menjaganya, itu yang tidak sombong. Sekarang sama nggak Pak dengan orang yang sengaja dilorotin? Ya. Banyak orang yang berdalil dengan perbuatan Abu Bakar untuk membolehkan. Padahal Abu Bakar berusaha untuk menjaga jangan sampai melorot. Maka itulah yang disebut oleh Rasulullah, itu yang tidak sombong. Artinya yang tidak sengaja. Maka orang yang sengaja itu yang sombong. Dan itu yang diriwayatkan oleh disyaratkan dalam riwayat Abu Dawud, iyyakum wal isbal fa innal isbal min al-makhila. Jauhi oleh kamu isbal, karena isbal itu sendiri sudah termasuk kesombongan. Lihat, ya. Isbal itu sendiri sudah termasuk apa? Kesombongan, walaupun hati kita tidak merasa sombong. Iya. Sehingga ini memberikan faedah kepada kita bahwa yang dimaksud dengan sombong di sini artinya orang yang sengaja dia diturunkan di bawah mata kaki. Ini yang namanya sombong. Sebab ya kalau kita lihat riwayat-riwayat ketika Rasulullah mengingkari Ibnu Mas'ud, mengingkari Abdullah bin Umar dan beberapa sahabat lain, Rasulullah tidak memberikan rincian dulu kamu sombong apa enggak? Iya. Ketika Abdullah Mas'ud memakai kain di bawah mata kaki dipanggil sama Rasulullah. Irfa' taubak. Iya, naikkan tuh. Naikkan lagi. Kemudian Rasulullah memegang mata kaki Ibnu Umar dan Ibnu Mas'ud dan berkata, tidak ada hak buat kain melewati ini. Rasulullah nggak nanya dulu kepada Ibnu Mas'ud, kamu melakukan itu sombong nggak? Enggak, Rasulullah, ya udah nggak apa-apa. Enggak, Rasulullah langsung apa? Mengingkari, angkat, angkat. Ya. Beda dengan Abu Bakar. Ketika Abu Bakar melorotnya nggak sengaja, Rasulullah mengatakan, kamu lakukan itu bukan karena sombong. Itu menunjukkan bahwa sombong yang dimaksud di sini melorotkan kain melebihi mata kaki secara sengaja. Itu yang sombong. Ya. Nah ini ya kalau Islam azani Allah wa yakum. Masih ada yang bertanya tidak?